Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan lanjutan seminar dari Romo Eko Wahyu OSC. Di saat kita berkomunikasi, di saat itu ada cinta kasih. Pentingnya dialog pasutri. Selamat mendengarkan. Tapi lihat di sini, justru kita harus berdialog, berbicara bersama-sama. Semakin mengerti apa yang diharapkan pasangan. Justru dengan bicara, saya mengerti, oh istri saya tuh maunya kayak gini toh. Oh suami saya tuh maunya kayak gini toh. Oh anak-anak tuh maunya kayak gini. Nah itu. Pada saat kita tahu maunya suami, pada saat kita tahu maunya istri, di situ ada cinta kasih. Kalau saya nggak mau tahu ya, pokoknya ini rumah saya yang atur. Di situ sudah terdapat kerajaan setan di situ. Itu sudah tidak ada dialog, itu sudah deadlock, mati. Nah, yang ketiga pun apa? Semakin tenggang rasa, memberi perhatian pada pikiran, perasaan pasangan. Pasangan saya pun boleh apa? Boleh mengungkapkan pikirannya. Bapak ingat, ibu-ibu yang di rumah itu bekerja setiap hari, melakukan pekerjaan yang gak pernah selesai-selesai. Ya atau tidak? Ya, menderita ibu-ibu ini. Saya kemarin itu waktu acara di 400 ibu-ibu rekoleksi, ibu-ibu tuh senang pulang rekoleksi. Yes, kami diberkati Tuhan Romo, kami sukacita. Ibu-ibu seperti langsung ada lingkaran kesucian, seperti orang kudus. Habis rekoleksi dengan Romo Eko. Lalu saya ingatkan, Bu, ingat ya, pulang cucian banyak. Langsung itu lingkaran langsung patah jadi apa? Jadi tanduk, saudara-saudara. Iya Romo, betul gitu ya. Kenapa? Coba bapak-bapak, kalau bapak pulang di rumah masih banyak cucian, rumah kotor, apa perasaan bapak? Apa? Bagus. Bapak error. Banyak cucian, rumah acak-acakan, bagus. Tapi apakah bapak langsung turun tangan? Tidak. Biasanya bapak-bapak tenang-tenang saja. Yang penting siapa? Ibu-ibu. Langsung. Gitu ya. Saya tertarik. Ayah saya tentara, ibu saya kemarin bidan. Saya bicarakan toh. Kalau pulang kerja, kemarin kan ibu hanya masak sayur bening. Tapi ayah kalau pulang kerja pun langsung pakaian hijau yang gagah perkasa itu. Dia taruh, dia pakai kaos singlet, pakai celana pendek. Ayo kok ngepel, ayo cuci piring, sama-sama. Ayah tidak pernah mau melihat ibu capek sendirian. Wow. Saya ingat suatu hari ibu tuh kalau pagi selalu masak untuk kami tidak pernah dibawain uang, kami dibawakan makanan. Apa disebutnya kalau botram? Apa sih? Bekal. Bawa bekal. Nasi goreng lah seringnya. Suatu hari ibu sakit tipes. Bapak yang buatkan nasi goreng. Anda tahu hari ketiga kami 4 anak ke rumah sakit. Ibu, ayo cepet sembuh Bu. Udah 3 hari. Kenapa nak? Kamu nggak dimasakin ayah? Dimasakin Bu, nasi gorengnya banyak garamnya daripada nasinya, gitu ya.
Ibu 5 hari nggak sembuh, kami mati semuanya, Bu. Jadi ayah pun membuat seperti itu. Artinya apa? Ayah tahu bahwa ibu kamu sudah kerja keras, nak. Ayah pun mau bantu. Yuk bantu. Ini intimitas. Ini tahu menjaga kecapean ibu. Ibu sudah capek, ibu sudah lelah, ayah menolong. Maka bagaimana supaya kita bisa menentukan tapal batas? Bicara. Kalau Anda nggak bisa bicara, ditulis. Kan kalau bicara biasanya emosional toh. Jadi mangkel tuh ngomong dengan ini. Ditulislah. Pak, saya itu inginnya kayak gini. Saya itu inginnya kayak gini. Sama. Istri juga sama. Ditulis. Kalau Anda bicara selalu bentrok, selalu ujung-ujungnya apa? Marah, tulis. Bahasa tulisan. Karena dengan ditulis, artinya akhirnya apa? Saya merenungkan dulu kata-kata saya. Maka apa? Pada saat saya mau ngomong dengan istri saya pun harus berdialog secara virtual. Coba bayangkan, kalau saya ngedengerin kata-kata itu, sakit hati atau tidak? Saya bayangkan. Saya mau ngomong ini kepada suami saya, tapi bayangkan bahwa suami yang ngomong itu kepada saya, sakit hati atau tidak? Kalau Anda sakit hati, ya perbaiki kata-katanya. Jangan kayak gitu, jangan pedes ngomongnya. Itu berdialog secara virtual. Karena kalau saya ngedengar saja saya sakit, lalu saya omongin, berarti Anda apa? Anda menyakiti juga pasangan Anda. Dan akhirnya tidak bisa terjadi dialog. Kan saya pernah retret. Kami punya retret di Pratista, Growth namanya. Saya dengan psikolognya seorang Katolik, baik. Lalu kami ada acara, suami istri jalan sama-sama, gak boleh ngomong. Sampai perempuan kalau gak bisa ngomong, saya ada plester. Jangan ngomong, Anda hanya menikmati saja. Di Pratista, rumah retret saya 4 hektar. Ada macam-macam burung, piaraan, anjing. Waktu itu kita piara mentok ki opening kini. Bukan bebek lah. Kalau bebek kan coklat toh. Ya itik lah. Jadi bukan angsa kan ininya panjang, ini yang pendek. Tapi kalau jalan gini mentok. Mentok kan jalannya begitu. Ya entok toh, ya mentok. Lalu suami istri itu jalan berdua. Istrinya nggak tahan, akhirnya ngomong, Pak, itu mentoknya lucu ya. Lalu suaminya juga, ya gendut kayak kamu. Ributlah akhirnya. Jadi saya tuh kalau ngomong coba pikirkan apakah itu menyakitkan saya atau tidak. Lalu yang ketiga, bicarakan tentang ide dan keputusan, kegiatan. Yuk bicara. Kita mau kemana? Liburan. Kita mau ngapain? Acara bersama. Nggak perlu mahal-mahal. Di sini tempat rekreasi di mana sih di Sumbawa? Samota. Jauh? Dekat saja. Samota, pantai. Nah itu sudah ke pantai Samota, bawa makanan sendiri, bawa tikar, udah makan, yang penting bareng-bareng. Itu family, itu keluarga. Matikan handphonenya. Itu. Bu, ingat waktu Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Ingat? Misanya di mana? Di GBK. Nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu. Saya bukan itu yang mau ngingetin. Tapi Bapak Paus mengatakan, Faith Chiasso. Faith Chiasso itu apa?
memperdengarkan di dalam keluarga Anda itu tawa, sukacita. Tetangga Anda itu ngedenger rumah Anda itu ketawa sukacita atau lemparan piring dan teriakan. Bapak Paulus mengatakan, coba banyaklah tertawa di dalam keluargamu. Banyaklah sukacita di dalam keluargamu. Fet kiaso, buatlah bunyi-bunyian keindahan. Buatlah teriakan sukacita dalam keluargamu. Jangan cuma makan. Itu namanya asrama bisu tuli. Buatlah sebuah teriakan sukacita. Saya para pastor, Pak, laki-laki 10 rekreasi. Anda tahu toh rekreasinya para pastor? Ya laki-laki semuanya. Kita ke Pangandaran, pantai di Jawa Barat yang cukup baik adalah Pangandaran. Kita ke Pangandaran, kita tuh 10-an di Pangandaran cuma gini. Terus saya langsung ngomong, kita Rosario yuk, kata saya itu. Ini rekreasi kok sama dengan rekoleksi, kata saya itu. Eko ini senangnya apa? Main. Maka hobi saya naik motor trail. Hobi saya di Jawa Barat, saya punya mobil untuk camping. Saya suka naik sepeda ke gunung. Lalu saya itu di Pangandaran, saya pinjam body surfing. Body surfing itu alat surfing, tapi pakai tubuh. Lalu saya pinjam, saya sewa. Lalu pastor-pastor yang malu. Emangnya kenapa? Ada umat nanti. Emangnya kalau pastor pakai cangcut nggak boleh? Kata saya itu tuh. Sama-sama punya burung, kata saya tuh. Kenapa ribut? Kata saya tuh. Udah, kita kan nggak telanjang, kata saya tuh. Saya buka baju, pakai celana pendek, body surfing. Charge. Wah, yang lain rupanya ngelihat, ih menarik juga. Akhirnya mereka sewa semuanya. Wah, kita ketawa-ketawa langsung. Lalu ada satu pastor ini orang Nias, dia nggak bisa berenang. Tapi karena body surfing kan ditahan. Terus saya tuh cerita, di sini ada Nyi Loro Kidul. Nyi Loro Kidul tuh senangnya orang yang nggak kawin, langsung dia balik langsung. Jadi apa yang saya katakan? Kalau pastor-pastor bergaul pun jangan pikir kami itu baik. Enggak, kita suka ketawa-ketawa, kita ngelucu-lucu gitu ya. Karena apa? Karena disitulah ada suasana kita intim, kita dekat. Maka kita harus berbicara. Maka apa? Juga jangan melanggar keputusan yang sudah dibuat, dan kesepakatan itu harus kita ingat-ingat. Dan coba belajarlah bapak-bapak untuk apa? Berinisiatif untuk cerita. Kan selalu dimulai oleh siapa? Ibu-ibu. Coba bapak juga cerita, jangan cuma cerita, ngobrol, supaya ada komunikasi. Belajarlah memulai bercerita, karena dengan apa? Dengan yang namanya tapal batas, berarti apa? Saya memprioritaskan hubungan saya. Bagi saya yang paling utama adalah rumah tangga saya, pasangan saya. Maka saya harus memperbaiki terus, bicarakan. Karena ini prioritas saya harus mempertahankan seperti apapun. Maka ayah itu sejak kecil, saya berempat itu senang cerita. Empat-empatnya. Saya kan sering ditanya, kenapa Romo ini suka senang cerita lucu? Bapak Ibu ngomong, di depan Anda lucu, di depan Bapak saya nggak lucu. Bapak saya tuh selalu ngomong, nggak lucu kamu, nggak lucu. Bapak itu selalu ngajarin kami ngobrol. Dan adik saya nomor 4 itu selalu cerita.
dia memang guru agama, guru bina iman. Dia pinter cerita. Kalau waktu kecil dia cerita, selalu ceritanya sama. Kan kita bosan tuh kakaknya, itu udah ngomong, udah cerita, lalu bapak berkata, diem, biarin dia cerita. Memang dia ceritakan lagi. Jadi waktu kecil kan kami tidak punya televisi. Sampai saya kelas SMP kelas 3 baru kita punya televisi. Kami tidak punya televisi. Kami cuma ngobrol bareng. Kadang-kadang ibu itu kan orang Jawa tuh cari kutu anak-anaknya. Ada kutu langsung makan. Emang kami keturunan monyet, Romo. Lalu paling-paling kita cuma makan telo saja. Telo itu apa ya? Singkong godok. Tetapi apa? Kami diajari untuk cerita. Jadi ayah itu selalu mengatakan kumpul. Ayah senang sekali kumpul sekeluarga. Dan ayah itu kalau udah ke Jawa, siapa yang ngajak keponakan jalan? Ayah. Ayah bukan orang kaya. Sampai ayah itu pernah, ayo jalan-jalan, siap om. Keponakannya 10 naik, kita mau ke Sendang Sono dan Borobudur. Ayo naik angkot. Kita naik angkot. Kue pangku. Jadi naik 10 bayarnya 5. Tapi kan ayah tentara, melotot aja supirnya udah takut gitu ya. Apa? Walah bangkrut aku itu ya. Dan setelah Sendang Sono kita kan ke Borobudur. Habis Borobudur kan kita lapar. Saya nggak berani minta, saya takut. Keponakan saya ngomong, Pak D, lapar Pak D, lapar kabeh? Enggak Pak D, ya wes, lungguh. Sorry pakai bahasa Jawa ya, lungguh kabeh. Semua duduk. Lalu tuku soto 5, bagi loro. Jadi sotonya 5 dibagi 2, tambah banyune. Jadi banyak airnya semuanya. Lalu kita makan harus dihabiskan. Sampai entek no, gak boleh. Bapak Paus mengatakan kalau makan harus dihabiskan. Semua habiskan. Lalu akhirnya mau sirup? Enggak Pak D, sudah kembung Pak D. Nah itu ayah. Jadi walaupun tidak punya, ayah itu hobinya apa? Kumpul. Sampai beberapa tahun yang lalu saya membawa ziarah ke Israel. Lalu ada satu umat yang mengatakan, Romo, ajak ayah Romo, nanti kami biayai. Jadi ada yang mau membiayai ayah. Ibu waktu itu sudah meninggal. Lalu saya ngomong, ayah, ada yang mau mengajak kemana? Yerusalem. Ada apa di sana? Tempat Yesus mati, kata saya itu tuh. Terus enggak punya duit aku. Ada yang mau bayarin semua, nanti ayah juga dikasih uang jajan. Mau enggak? Enggak. Loh ayah, orang itu mau pada pergi ke Yerusalem, ada yang bayarin, kok ayah enggak mau? Saya enggak mau kalau enggak pergi dengan anak-anakku yang lain. Hah? Jadi suruh bayarin semuanya? Ya kalau mau gitu ya. Kalau enggak mau ayah. Enggak. Saya lebih baik ke Sendang Sono, asal dengan anak adik-adikmu. Ayah tidak mau pergi ziarah jauh-jauh kalau cuma sendirian. Ayah lebih senang keluarga. Itu ayah. Karena keluarga berharga banget bagi ayah. Lihat betapa ayah memprioritaskan keluarga. Maka kemarin saya begitu sedih. Saya tugas di Kupang pada hari Kamis. Jumat saya harus pulang Senin, baru beres Senin di Kupang. Sabtu adik saya WA, Kak, ayah masuk ICU, drop, rupanya kena serangan. Wah, kata saya, oke.
Saya ngomong kepada panitia, bolehkah saya minta minggu pulang? Karena sudah selesai acaranya. Boleh Romo, diatur, siap. Diatur, saya bisa minggu pulang. Saya ke Kupang, saya di bandara, saya telepon adik saya. Dek, ayah bagaimana? Makin drop mas, udah kumpul, kita video call. Saya video call, saya lihat di rumah sakit, di ICU, adik-adik saya. Dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Ayah sedang terbaring. Lalu saya berkata, ayah, saya berdoa ya, Eko pulang hari ini, tunggu Eko. Karena ayah harus minta maaf pada Eko. Eko juga harus minta maaf pada ayah gitu ya. Lalu akhirnya saya berkatin, tunggu saya mau pulang. Berkatin, saya naik pesawat di Jakarta, mendarat, saya dijemput sama supir. Tiba-tiba adik saya mengatakan, Mas, ayah makin drop. Padahal sudah di ventilator. Ayah makin drop. Oke, kumpul lagi. Lalu kumpul lagi, adik-adik saya lihat ayah cuma, saya mengatakan, saya tidak boleh egois. Akhirnya saya berdoa dan berkata, ayah, Eko maunya menemani ayah. Tapi kalau ayah tidak kuat, ya sudah, nggak apa-apa. Ayah jalan aja, jalan, nggak apa-apa. Kalau ayah sudah tidak kuat, jalan. Hanya Eko mau memberikan berkat terakhir ya untuk ayah. Lalu saya berkatin, saya tutup telepon, 1 menit kemudian ayah meninggal. Saya tidak bersama ayah waktu ayah meninggal. Dan pada waktu saya sampai ICU, ayah sudah kaku. Saya memandikan ayah. Saya berkata, ayah, dulu ayah mandikan saya pakai air dingin. Sekarang pakai air anget ya. Saya mandikan ayah. Dan saya menangis saat ayah saya memeluk ayah. Ayah tidak memeluk saya. Saya berkata, peluk aku. Ayah cuma diam. Lihat, hati-hati. Bahwa hidup perkawinan itu ada batasnya. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Sekian lama Anda sudah menyakiti pasangan. Cukup. Jangan-jangan ini malam terakhir. Loh, saya nggak menakut-nakutin. Iya toh. Saya nggak menakutin. Iya betul. Tuh. Kan kita tidak tahu. Saya pun ingin mengaturnya. Ayah ada. Saya melihat karena waktu ibu meninggal kita bahagia sekali. Ada ayah semuanya. Kita rosario. Ibu meninggal di tengah kita rosario. Seneng banget kita. Karena ibu paling suka rosario. Nah, sekarang saya tidak bisa menemani ayah. Jadi lihat di sini, keluarga tetap harus prioritas. Walaupun saya imam, saya tetap punya waktu untuk telepon ayah. Saya tetap waktu punya mengunjungi ibu. Waktu mereka masih hidup. Saya tetap dulu ayah tidak pernah mentraktir saya. Tidak pernah. Sekarang setelah saya jadi romo, saya traktir sultan. Ayah makan. Oh aku yang dedet. Eko punya. Dari mana kok? Ya nabung toh kata saya itu. Jadi lihat di sini, prioritaskan. Ajak pasangan. Untuk apa? Bertemu dengan teman-teman saya. Kenalkan. Jangan ini teman kamu, ini teman aku. Udah, kita bebas. Nggak bisa. Suami harus tahu siapa teman-teman istri, istri pun harus tahu siapa teman-teman suami. Supaya apa? Supaya mengerti. Supaya lihat aman, kita aman. Ketiga, bangun tapal batas adalah seni hidup berelasi.
Maka kalau kita punya tapal batas, kita punya waktu dialog, kita merasa disayang, dihargai, dilindungi, dimengerti, perkawinan menjadi anugerah. Maka saudara-saudari lihat, perkawinan itu bukan falling in love, walking in love. Kalau yang namanya walking itu jalannya sendiri-sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama, walking in love, saling menyesuaikan. Saya kan kalau mau memberkati perkawinan, pasangannya tuh keluar dari mobil pegangan tangan. Keren banget. Kamu mau menikah ya? Iya Romo. Mana pasangan? Yang ini Romo. Ayo say, masuk say, duduk say. Lalu saya tuh lihatin bukunya. Ini bukunya yang mana yang lainnya? Oh Romo, ada di mobil. Lalu si perempuannya, saya ambil ya. Jangan, aku aja yang ambil. Lakinya ambil. Terharu saya. Setelah mereka pergi, ada yang mau perayaan 25 tahun perkawinan. Keluar dari mobil, suaminya ngitik. Istrinya di belakang, pap, tunggu pap, tunggu pap. Lalu saya lihat teksnya perkawinan. Loh, ini kan kemarin kan saya kasih teks yang lain. Teks yang itu yang saya kasih di mana? Oh, ada di mobil. Mama, ambil mah. 25 tahun perkawinan. Beda. Maka lihat, walking in love itu berarti apa? Berjalan bersama. Saya akhirnya kalau berjalan bersama harus saling menyesuaikan. Dan Goldman punya 5 bahasa kasih dalam perkawinan. Apa? Word of affirmation. Pujian. Pak, istri itu butuh dipuji penampilannya. Jangan lupa. Maka jangan pernah mengatakan istri Anda gendut. Jangan. Itu adalah apa? Luka batin. Terus kalau gemuk Romo, saya harus ngomong apa? Makmur. Kan pernah seorang suami, dia sayang banget sama istrinya. Dia ngomong, Romo, tolong ingetin istri saya. Kenapa? Dia gemuk banget Romo. Tolong, saya suruh jaga, makan, olahraga. Dia malas Romo, senangnya ngemil. Terus saya akhirnya dengan, Ibu sudah terlalu gemuk Ibu. Habis Romo, saya kadang-kadang stres makan. Ibu ingat Bu, kita kan pengikut Yesus Bu. Emang kenapa Romo? Yesus kan ke surga, diangkat ke surga Bu. Jangan lupa Bu. Nanti kalau ibu ke surga diangkat oleh malaikat, malaikat berkata, aduh berat, dilepaskan ibu. Dan ibu jangan lupa ya, pintu surga itu sempit. Ibu masuk ganjel di situ, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi setengah badan ibu di surga, setengahnya dibakar di neraka. Jadi bapak-bapak, jangan menghina pasanganmu tentang bentuknya. Wanita itu berkaca, bermolek supaya dipuji. Lihat aja perempuan, sudah diciptakan oleh Tuhan rambut hitam, dikuning-kuning lah gitu ya. Saya nggak nyindir. Kenapa? Kan supaya kelihatan bule. You know bule makanya ayam taliwang. Supaya kelihatan cantik ya. Kenapa wanita itu bersolek? Supaya kelihatan cantik. Mereka memang, tolong Pak, hargai. Jadi saya ingat seorang pastor,
Itu pastor sudah 90 tahun tinggal di Biara Romo, selalu masih dikirimin makanan oleh tante-tante. Kenapa? Saya kan ingin tahu resepnya toh. Saya aja pastor masih 56 tahun jarang dikirimin apa-apa. Kenapa ini pastor tua kok masih dikirimin? Pastor ini pandai memuji. Pandai memuji. Pernah suatu saat ada telepon dari satpam, Romo, ya ada yang mau ketemu Romo. Itu Romo Belanda namanya, Den. Oh ya, ya. Terus saya ketok, Romo, ada yang mau ketemu. Oh ya, dia mau ngirim babi hong. Enak kok. Oke. Terus saya lihat pastor ini keluar. Ibu itu kan keluar dari mobil. Langsung bawa Romo. Lalu Romo itu berkata, aduh ibu, langsing banget ibu. Gimana langsing, keluar mobil aja susah, kata saya itu dalam hati gitu ya. Lalu ibu itu, Romo tahu aja. Ibu sekarang seger banget ya bu, kelihatan muda sekali. Ayo Romo, aduh Romo. Ini Romo saya hanya nyerahin babinya saya. Terima kasih ya bu, nggak lama-lama. Enggak Romo, udah saya mau ada kerjaan lagi. Makasih ya bu, makasih ya bu. Saya dalam hati, ini Romo pendusta, kata saya. Lalu setelah ibu itu pulang, Romo itu datang, kok babi hong, sebentar, harus ada yang dipertanggungjawabkan, kata saya itu. Apa? Kata dia itu, Romo tadi berbohong. Kenapa bohong? Itu Romo berkata, ibu langsing sekali. Romo tahu masuk ke pintu biara, dua-dua pintu harus dibuka, katanya. Eko, saya tidak berbohong. Kenapa disebut langsing? Saya waktu ngomong, saya lepas kacamata saya gitu. Kacamata dia tebal banget emang gitu, buram jadi ngeliatnya. Jadi Pak, tipu-tipu sedikit perempuan itu gitu ya. Maka dalam perkawinan itu, kalau kamu pacaran orang muda, buka mata, buka mata. Tetapi kalau sudah menikah, tutup sedikit, tutup sedikit, tutup sedikit. Jangan terlalu buka-buka gitu ya. Pujilah, pujilah, dipuji. Dan satu pastor temannya lagi itu sama, dia lebih muda sedikit, tidak pernah ada yang ngirim makanan. Saya tahu, pastor ini terlalu jujur. Pernah ada seorang ibu ngirim makanan untuk dia, dia tuh pakai tank top. Si ibunya itu, jadi kan udahnya kemana-mana. Lalu si pastor itu, aduh lucu sekali kok sabuknya cuma lubangnya satu. Aduh. Itu kan udel, tuh masa lubang gitu. Si ibu itu tidak pernah datang lagi, saudara-saudara. Tapi suami jangan pernah dipuji penampilan suami. Suami nggak akan ngefek, nggak akan. Suami, ih ganteng banget. Suami puji apa? Pekerjaannya, pekerjaannya, pekerjaannya. Kalau tiba-tiba suami Anda habis makan, bawa piringnya ke dapur, Anda langsung, ay papa, gila papa, berkorban banget papa, edan papa. Laki-laki itu butuh pujian apa? Pekerjaannya. Apa yang dia lakukan? Puji. Jangan berkata, cuma gitu aja, saya tiap hari. Jangan sepelekan. Suami Anda ganti lampu, biasanya kan lampu bertahun-tahun nggak pernah diganti-ganti. Suami Anda ganti lampu, puji, papa berani mati untuk keluarga kita. Affirmation, butuh pujian. Yang kedua adalah apa? Butuh quality time bersama-sama. Saya suka ngomong, Bapak Ibu, tolong ya, setelah nikah tetap punya waktu pacaran, berduaan, tetap. Anak-anak gimana Pak Sur? Taruh di rumah, kasih makanan, kunci, diem loh. Udah. Hati-hati, seringkali karena anak-anak Anda lupa relasi dengan suami.
lupa. Ingat apa yang dipersatukan Allah, suami istri. Setelah anak-anak pergi juga Anda tinggal berdua toh. Ya sudah. Maka punyalah waktu bersama-sama. Buat super mie bareng-bareng. Jangan ngobrol, diem. Istri tahan mulutnya. Suami tuh menikmati keberduaan. Kan kalau perempuan kan kalau bersama-sama aneh toh kalau nggak ngobrol. Betul atau tidak? Kalau perempuan dengan perempuan itu aneh. Tapi bagi laki-laki diem itu memang menikmati. Lihat saja bapak-bapak di sini. Waktu nunggu rekoleksi. Jam berapa? Nggak tahu. Berapa menit lagi? 2. Dengan siapa? Ibu-ibu tuh, ibu kemana? Ih kemarin sama, sore itu. Maka bapak ibu ingat, kenapa di gereja perempuan tidak boleh jadi pastor? Karena laki-laki jadi pastor kalau di sakramen pengampunan, di pengakuan dosa tidak akan tanya-tanya. Dia berdosa, oke, amin. Selesai. Coba kalau pasturnya perempuan, dengan siapa? Aduh kapan? Oh memang orangnya kayak gitu, dia mah udah jangan diampuni, udah jangan diampuni. Iya atau tidak? Ah itu toh. Lihat. Jadi memang quality time bersama-sama saya harus sadar, tahu bahwa laki-laki saya, suami saya itu memang apakah dia suka bicara atau tidak, kita harus menyesuaikan. Ya suami pun sama, belajarlah untuk memancing istrimu bercerita. Kadang-kadang memang istri nggak perlu dipancing juga. Pak ingat, istri nanti saya katakan. Oh sorry ini. Servis, melayani. Kadang-kadang lakukan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Ya Allah, sudah selesai. Sorry. Sentuhlah. Nanti saya ajarkan. Berikan hadiah. Maka ada beberapa hal harus suami lakukan hal ini pada istrimu. Pertama, ingat selalu hari ulang tahun dia dan hari ulang tahun perkawinan Anda. Jangan pada saat hari ulang tahun, Pak ini hari apa? Jumat Kliwon. Wajib, Anda wajib hafal. Diingat-ingat, ini menyakitkan. Kalau Anda sampai lupa hari ulang tahun. Pak masih ingat ulang tahun perkawinannya kapan? Pak. Lupa. Bu? Ingat. Berapa, Bu? 24 September. 24 September. Kurang ajar istrinya, suaminya. Dengan siapa? Iya betul. Istrinya sampai sok dengan siapa gitu. Ya dengan kamu, siapa lagi? Hai suami. Jadi hafalkan Pak, 24 September. Ingat-ingat ditato di sini tuh. Suami, bawalah istrimu berjalan bersama-sama. Ngopi berdua. Kan kalau di sini tuh enak toh, kalau makan di tukang kopi, kita boleh bawa makanan dan minuman sendiri. Boleh, bawa. Cuma pesen 1 teh, bawa makanan sendiri gitu. Makan di situ nggak apa-apa. Kan perempuan mah nggak tahu malu toh gitu.
Tadi saya makan ayam taliwang, ibu bawa ayam taliwang dari tempat lain. Tapi ya nggak diusir gitu ya. Baik banget di Sumbawa ini, di Bandung diusir kita. Bawalah suami istrimu berjalan bersama tanpa disibukkan oleh HP, please. Menyakitkan. Istri sedang cerita, Anda telepon, Anda melecehkan. Suami, jadilah fotografer bagi istrimu. Kalau kemana-mana difoto istrimu, dan ingat, jangan kelihatan gendut istrimu. Jadi kalau moto itu, Bu pinjam kamera, Bu pinjam kamera. Moto itu supaya nggak gendut, dibalikan begini. Jangan dari bawah jadi gede. Potret, dengar suami, itu cara motret para istri di sini sejajar gitu. Kalau mau lebih kecil lagi 2 kilometer potretnya, pasti kecil istri Anda. Makasih, Bu. Sekali lagi, bagi istri itu penting banget penampilan. Maka lihat kalau istri-istri dipotret, coba lihat laki-laki, ganti gaya, gayanya ganti. Coba perempuan, ganti gaya, ganti gaya, ganti gaya. Perempuan, maka lihat kalau perempuan dipotret sama-sama, ada nggak perempuan yang berada di depan? Enggak, belakang. Di belakang ke depan kelihatan banget besarnya gitu ya. Langsung kalau besar, langsung kecil. Kakinya. Ih, ya itu perempuan gitu. Laki-laki. Ungkapkan perasaan sayangmu pada pasanganmu. Ungkapkan, butuh. Walaupun kau sudah menikah, butuh sekali istrimu mendengarkan, saya sayang kamu. Kapan terakhir ngomong saya sayang kamu? Nggak pernah. Hah? Tiap malam kalau di kamar, paling sayang. Oh, kalau di kamar sayang-sayang ya. Karena ada maunya. Kalau jalan-jalan nggak Oh, nggak pernah. Iya, betul. Terbuka rahasianya. Baru, hai say, hai say. Suami, lakukan sesuatu, buang sampah, kotoran yang tidak beres di rumah, isi galon diganti, mbok jangan istrimu. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki kekar? Untuk melakukan hal yang berat. Ya kalau yang berat ya mbok laki-laki. Saya itu berkali-kali saya bawa tas, lalu ada beberapa ibu-ibu, anak muda, perempuan, pastor saya bawakan, Nggak boleh, karena Anda perempuan. Saya diajarin oleh ayah, apa yang dibawa perempuan ambil, pegang, kamu bawakan. Laki-laki, tunjukkan, jangan cuma kalau dipoto. Ganti gaya, gaya ganti, ganti wajah. Berikutnya, suami, genggamlah istrimu, pegang istrimu. Waktu jalan, apalagi kalau sedang jalan di mall, pegang. Kalau tidak, dia kemana-mana. Jadi Anda kalau jalan di mall bukan karena sayang istri, sayang dompet. Udah diem nih. Karena kalau istri tuh bisa goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, balik lagi gitu ya.
Cobalah untuk ngobrol dengan istri, bicara. Lalu para suami, tolong, kalau istri Anda cerita, nggak perlu solusi, nggak perlu. Jadi kalau istri Anda cerita cuma, oh ya, aduh, gitu. Jawab aja gitu, udah. Ngasih solusi pada istri pasti salah. Karena istri tuh ngomong karena ingin mau melepaskan. Udah dengerin aja. Kasihan. Kan pernah seorang suami di telepon istrinya, iya. Lalu suami itu capek, dia kasihin ke temannya, lalu temannya, iya, gitu. Si istrinya nggak sadar bahwa itu bukan suaminya, gitu. Kenapa wanita hanya ingin dimengerti perasaannya? Dengerin aja. Saya pernah udah siang-siang, saya udah capek gitu ya. Datang ibu-ibu, Romo Eko, 5 menit. Anda tahu kalau udah tante-tante 5 menit. Udah teo, udah. Lalu saya duduk, si ibu ini ngomong 1 jam tidak bisa saya berhentikan. Menurut saya, sebentar, saya belum selesai Romo. Oke. Masih setengah jam lagi. 1,5 jam udah ngomong. Udah Romo, saya sudah selesai. Baik Bu, menurut saya nggak perlu nasihat Romo. Saya sudah puas sekarang. Saya mau pulang Romo. Terima kasih ya. Pergi aja ibu itu. Kurang ajar kata saya tuh. Ibu udah lega. Iya, saya sekarang yang menderita Bu, kata saya itu. Dengarkan istrimu. Dukung keluarga istrimu, doakan istrimu. Istri, lakukan pada suami. Dengarkan suamimu tanpa memotong pembicaraan dia. Nggak perlu dipotong. Memang Anda lebih pinter, tapi jangan berhentikan. Biar dia ngomong. Nggak akan panjang kalau suami ngomong. Nggak akan sepanjang Anda berkhotbah. Dengerin aja. Tolong jangan meremehkan dan kasar pada suamimu. Dan jangan membandingkan suamimu dengan orang lain. Jangan. Ingat, suami jadi blow on karena nikah dengan Anda. Ingat itu. Ya, ingat. Coba menikahnya dengan artis, pasti dia gagah perkasa, saudara-saudara. Ketiga, hargai pekerjaan suami. Para istri, jagalah penampilan Anda. Jadi jangan setelah kawin Anda langsung seenaknya. Jaga, tetap suami butuh lihat keindahan. Bentuk yang jelas, bukan tidak beraturan. Tolong, bodi gitar bukan gong. Jangan membicarakan hidup perkawinanmu pada istri orang lain. Itu melecehkan suamimu. Berikutnya, lakukan pekerjaan bersama-sama. Suami ini senang bersama-sama, nggak ngobrol juga, nggak apa-apa. Itu suami. Beri dia kesempatan untuk sendirian. Ingat kemarin, suami itu senang sendiri kalau punya masalah. Biarkan. Anda lihat suami Anda sedang wajahnya kusut, jangan ditanya, "Papa punya masalah ya?" Ayo ngomong Pak, ngomong. Istrimu. Saya pasti yakin suami akan berkata, "Ya Mi, masalah saya adalah kamu." Jaga keluarga suami. Lihat, Bu, tolong beri kesempatan suamimu untuk melakukan sayang lewat intimitas, seksualitas. Butuh suami itu. Jadi suami itu setelah hubungan seksualitas makin terbuka. Butuh.
Sudah paling-paling cuma 5-10 detik kok. Betul. Benar. Saya tahu. Saya pasang CCTV kok di tempat Anda. Saya kan pernah suami tanya, Romo, kalau di gereja Katolik boleh nggak bermacam gaya dalam hubungan seksual? Emang gaya apa? Raja Wali menukik dari atas, rembulan turun dari danau. Kata saya, alah Pak, macam-macam, baru naik aja udah keluar, kata saya itu. Udah jangan macam-macam lah gitu ya. Ngerti nggak Romo? Nggak ngerti ya? Udah nggak apa-apa, nggak perlu ngerti itu. Iya, karena kan kalau istri seringkali sudah punya anak, males hubungan seperti itu. Males, merasa terpaksa. Hati-hati, pada saat Anda malas, Anda membuka suami Anda untuk mencari pelampiasan. Tolong. Jadi memang seksualitas itu pengorbanan. Ya, berkorban. Itu adalah servis, melayani. Jadi belajar, tada. Suaminya langsung semaput, saudara-saudara. Burungnya mati, suaminya semaput. Pak, saya ahli kayak gini bukan karena praktek ya, saya baca buku. Jadi lihat, seringkali istri tidak mau lagi. Ada beberapa, saya sudah punya anak, udah nggak perlu gitu-gitu lagi Romo. Terus suaminya, sudah saya suruh jadi Romo aja. Terus saya, kita tidak terima barang second kayak gitu, kata saya, nggak mau lah. Ya. Enak saja gitu ya. Maka perempuan itu pinter untuk apa namanya menghindari selalu kalau ayo istri langsung berkata sedang ada tamu. Oh ya sudah, nonton sepak bola aja gitu ya. Terus beberapa hari kemudian ayo lalu pura-pura pakai minyak kayu putih. Nggak ada angin juga dimasuk-masukin anginnya gitu ya. Tapi kan suami kan pantang mundur toh gitu. Ayo udah cepat. Udah. 10 detik udah. Mau gaya menukik apaan lah, pret tuh. Kenapa ibu ketawanya diatur, ya Allah Tuhanku Yesus. Justru bapak-bapak ingat, bagi seorang bapak untuk membuka baju dan melakukan hubungan seksual gampang, tapi untuk seorang ibu buka kalimat, buka kata-kata, maka perasaannya akan terbuka. Maka memang ada teknik disebut dengan cuddling. Sayangi dulu istrimu, sentuh. Banyak sentuh istrimu bukan hanya karena ingin hubungan seksual. Banyak sentuh. Banyak istri-istri yang kelihatan kurang sentuhan di sini. Pak, bunga kurang disentuh cepat mati. Sentuh pasangan Anda bukan hanya karena ingin hubungan seksual. Enggak. Istrimu tuh seperti bunga, harus dirawat, banyak disentuh, berikan pelukan. Tiba-tiba peluklah dari belakang, mama. Kalau dia diam aja, cekik, mama. Baik, terima kasih Tuhan memberi. Demikianlah seminar dari Romo Eko Wahyu OSC. Semoga hubungan antar pasutri semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin erat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.